Selamat datang kembali wahai para pelanggan Bude Yanti yang terhormat. Seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini ditinggalkan oleh leluhur Wu Jia bersama dengan Long Xietian. Setelah kepergiannya Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya menoleh ke arah Long Xietian. Lalu keduanya pada saat ini saling memandang dan tersenyum. Mereka baru saja memiliki pemahaman diam-diam mengenai sosok Xia Zhenghui. Kemudian Xiaoyan pada akhirnya bertanya dengan suara rendah kepada Long Xietian apa yang dikatakan oleh senior Wu Ji seharusnya adalah Xia Zhenghui. Long Xietian pun segera mengangguk dan pada saat ini berbisik kepada Xiaoyan dan menjelaskan sedikit permasalahannya. Long Xietian berkata bahwa sosok tersebut memang sosok paman Xia Zhenghui. Tuan muda Xiaoyan harus merahasiakannya karena dirinya khawatir jika tetua Wu Ji tahu bahwa paman Xia Zhenghui masih hidup dan berada di klan naga, maka leluhur Wu Ji pasti akan menggiling tuan dari paman Zhenghui dan hal itu benar-benar sangat buruk. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kepalanya tetapi tidak bisa menahan kekaguman ketika mendengar hal ini. Xiaoyan berpikir dan bertanya-tanya betapa menariknya Xia Zhenghui pada saat itu, tetapi Xiaoyan pada saat ini menekan semua perasaannya dan fokus kembali ke pelatihannya. Sebagian besar waktu setiap orang pada saat ini dipenuhi dengan meningkatkan kekuatan dengan gila-gilaan. 50 tahun berlangsung dengan sangat singkat dan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menerobos ke tingkat suci meskipun tidak mulus, namun Xiaoyan pada saat ini akhirnya berhasil sempurnakan ramuan kaisar tingkat 9. Pada saat ini ada ramuan besar seukuran ibu jari yang mengambang di kuali Yanmou. Setelah diperiksa lebih dekat ada riak pada eliksir dan area di sekitarnya bahkan lebih dikelilingi oleh eliksir yang kaya. Dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan dengan lembut mengeluarkan ramuan kelas 9 kaisar. Begitu ramuan ini keluar dari kuali Yanmou aromanya pun langsung menyebar. Seluruh klan naga pada saat ini benar-benar mendidih mencium aroma tersebut. Satu demi satu raungan naga terus terdengar dan sosok yang tidak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Xiaoyan. Mata mereka semua menatap ke arah pil roh kaisar bintang 9 di tangan Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera menyimpannya ke dalam botol batu giok. Xiaoyan juga menyegel dengan origin Qi dan pada akhirnya aroma dari pil tersebut berhenti menyebar. Xiaoyan memegang botol batu giok di tangannya dan ini adalah pil pertama yang Xiaoyan pilih untuk disempurnakan. Xiaoyan pun akhirnya bergumam bahwa Heaven Devouring Pill ini sangat mengerikan. Setelah meminum Heaven Devouring Pill ini maka seseorang akan dapat memiliki kemampuan untuk melahap kekuatan lawan. Meskipun durasinya tidak lama tetapi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak atau di dalam pertempuran sengit dapat membuat pertempuran menentukan. Hal ini juga dapat dianggap sebagai penentu hidup dan mati di dalam pertempuran. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa pertempuran benar-benar sudah mendekat, oleh karena itu bukanlah hal yang buruk untuk memiliki satu lagi pil tersebut, namun Xiaoyan segera menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki waktu untuk memperbaiki satu lagi. Hal itu dikarenakan Xiaoyan pada saat sebelumnya benar-benar telah mencoba ratusan kali sebelum akhirnya bisa berhasil. Hal ini membuat Xiaoyan benar-benar membuang banyak ramuan tingkat tinggi dan itu membuat Xiaoyan merasa tertekan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini memikirkan resep alkemis yang telah diberikan oleh Xia Zhenghui. Tidak banyak dari kelas 9 di antara pil tersebut. Xiaoyan memandang mereka dengan kasar dan pada saat ini Xiaoyan menemukan dua jenis bintang 9 pil. Satu jenis di antara mereka untuk pertempuran sementara yang lainnya adalah jenis pemulihan dan penyembuhan. Tetapi meskipun hanya ada dua Xiaoyan menyadari efek dari obat ini sangat luar biasa. Xiaoyan pada akhirnya menekan rasa gembira di dalam hatinya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki waktu untuk berlatih karena hanya ada 1 tahun terakhir sebelum kedatangan Serigala Darah. Selama waktu ini Xiaoyan dan Lang Tian menyiapkan pil penyembuh yang cukup untuk tim Xiaoyan.
Xiao Yan juga menggunakan buah nirvana 9 revolusi untuk disempurnakan dan membuat lebih dari belasan pil kehidupan spiritual. Hal ini akan berguna untuk sementara dapat menjaga jiwa dari tubuh yang terluka parah agar tetap hidup. Hal itu juga dapat dikatakan merupakan salah satu pil penyelamat jiwa. Setelah selesai, Xiao Yan pada akhirnya segera kembali ke atas wireless art. Xiao Yan memulai melakukan pembagian penyebaran dari pil obat. Pada akhirnya pada saat ini semua orang siap untuk pergi, tetapi Long Yi masih belum meninggalkan pelatihan dan sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk meninggalkan pelatihan. Long Xietian juga masih menjelaskan hal-hal tentang klan naga dan setelah dirinya pergi, Ziyan juga sibuk berkultivasi. Namun dirinya tahu Xiao Yan dan yang lainnya akan pergi hari ini, oleh karena itu dirinya pada saat ini segera meninggalkan pelatihan. Ziyan pada akhirnya sudah berada di Bahtera dan menemui Xiao Yan. Ziyan pada saat ini berkata bahwa dirinya sudah mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi dirinya masih terlalu lemah. Oleh karena itu dirinya tidak bisa membantu Xiao Yan dalam pertempuran ini. Xiao Yan harus lebih berhati-hati dalam segala hal dan pada saat ini Xiao Yan harus kembali dengan selamat. Ziyan pada saat ini berbicara dengan sungguh-sungguh di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan masih sedikit terharu setelah mendengar hal ini dan Xiao Yan tersenyum mengusap rambut Ziyan. Mendengar hal tersebut, Ziyan pada saat ini sedikit menolak usapan dari Xiao Yan. Ziyan dengan sedikit kesal berkata bahwa dirinya bukan lagi gadis kecil seperti dulu, dirinya adalah kaisar naga mulai sekarang. Apakah Xiao Yan mengerti jika Xiao Yan melakukan hal tersebut, maka itu akan mempengaruhi reputasi Ziyan di mata semua klan naga? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum karena tingkah Ziyan masih selucu seperti dahulu. Pada saat yang bersamaan sosok Long Xietian di bawah pada akhirnya segera muncul. Semua urusannya di klan naga telah diatur dan sekarang Long Xietian telah menyerahkan posisi kaisar naga kepada Ziyan. Bersamaan dengan penampilan Long Xietian yang muncul pada saat ini ada sesosok yang berdiri di sampingnya. Sosok ini adalah sosok laki-laki dan sosoknya hampir sempurna. Bagian atas tubuhnya telanjang dan pada saat ini ada dua warna hitam merah di mata dan dahinya. Semua orang juga bisa melihat ada tanduk kecil dan senyum yang familiar di wajah sosok ini. Semua orang memandang dengan curiga dan bertanya apakah ini adalah sosok Long Yi. Sementara itu Long Yi pada saat ini sedikit mengangguk dan mengikuti Long Xietian berjalan ke Fearless Art. Semua orang segera mengelilingi Long Yi dan pada saat ini semua orang bisa melihat fisik Logi yang terlihat kuat. Fisik Xiao Zhan seharusnya yang terkuat di antara kerumunan, tetapi pada saat ini Long Yi telah menjadi lebih kuat daripada sosok Xiao Zhan dan kulit gelapnya menonjolkan semacam kekuatan yang mendominasi. Xiao Zhan pada saat ini juga mencubit otot tegang Long Yi menyebabkan Long Yi menggaruk kepalanya karena malu. Sementara itu Long Xietian dengan bercanda segera berkata kepada Long Yi agar dirinya menunjukkan pada semua orang hasil dari pelatihannya selama 200 tahun. Pada saat ini tubuh Long Yi bukan lagi naga 9 guntur emas yang mendalam. Tubuh fisik dari Long Yi ini benar-benar baru saja dipadatkan oleh darah suci Yujin. Long Yi pun mengangguk dan semua orang pada saat ini segera mundur. Long Yi perlahan melayang dan matanya sedikit tertutup dan air laut di sekitarnya mulai bergetar hebat. Long Yi pada saat ini mengeluarkan kekuatan penindasan yang kuat. Bentuk Long Yi juga berubah menjadi garis-garis hitam dan merah di udara dan terjalin di air laut membentuk bayangan besar. Sosok Long Yi pada saat ini segera berubah menjadi tubuh roh. Semua orang bisa melihat bahwa ukuran dari Long Yi ini sangat besar tetapi tidak ada yang bisa melihat penampilan spesifiknya. Sementara itu melihat Long Yi yang berubah, Xiao Zhan pada saat ini tanpa sadar bertanya tubuh macam apakah ini? Tubuh yang ditampilkan oleh Long Yi ini benar-benar sangat mendominasi. Menanggapi hal tersebut Long Xietian pada saat ini perlahan menjelaskan bahwa ini adalah garis keturunan leluhur naga hitam. Mereka sosoknya dikenal juga sebagai Zuji Yujin dan dirinya khawatir kekuatan Long Yi saat ini tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Dapat dilihat bahkan sekarang tubuh kental yang dibentuk oleh Long Yi masih berupa tubuh roh.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa Long Yi telah berada di bintang 9. Xiao Yan pada saat ini benar-benar kaget karena semua orang memiliki peningkatan kekuatan yang begitu cepat. Long Yi benar-benar langsung melintas dari tahap awal bintang 8 menuju ke tahap awal bintang 9. Long Yi tiba-tiba menjadi eksistensi terkuat ketiga di dalam tim dan lompatan ini sekali lagi membuat kekuatan tim Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Long Yi kembali berubah menjadi bentuk manusia. Perlahan-lahan Long Yi mendarat di Fearless Art dan kepalanya pada saat ini dipenuhi dengan keringat. Tampaknya dengan berubah menjadi tubuh utama menghabiskan banyak kekuatan fisik dari Long Yi. Di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini masih memandang ke arah Long Yi. Pada akhirnya Xiao Yan segera teringat mengenai pencerahan dan Xiao Yan segera bertanya kepada Long Yi. Xiao Yan bertanya apakah Long Yi telah mendapatkan pencerahan karena Long Yi telah menembus bintang 9 Dodi. Mendengar hal tersebut Long Yi pada saat ini tercengang oleh pertanyaan Xiao Yan seolah-olah dirinya belum pernah mendengar kata pencerahan. Long Xietian pada saat ini di samping Xiao Yan menjelaskan bahwa pencerahan klan naga berbeda dari klan manusia. Pencerahan klan naga lebih lambat dari klan manusia dan ketika mereka menerobos ke Dou-Xian itu pasti akan menjadi waktunya bagi Long Yi untuk mendapatkan pencerahan. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk ketika dirinya mendengar kata-kata dari Long Xietian. Hal ini benar-benar tidak terduga dan Xiao Yan berpikir sebelumnya bahwa Long Yi telah mendapatkan pencerahan. Akhirnya Xiao Yan segera sedikit mengangguk dan menatap ke arah semua orang sebelum akhirnya lanjut menginstruksikan sesuatu. Xiao Yan berkata kepada semua orang bahwa tim Fearless pada saat ini telah berkumpul. Lawan mereka akan segera tiba di sini dan inilah waktunya untuk bertemu dengan dewa besar dari alam Dewa Darah. Mendengar perkataan Xiao Yan ini semua orang seketika menyadari bahwa lawan mereka lebih kuat daripada Dewa Darah sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini mereka semua benar-benar harus bersiap dengan segala kemungkinan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut menjelaskan kepada semua orang. Xiao Yan berkata sejauh yang dirinya tahu lawannya hanya seorang Dou-Xian bintang 1 dan Dou di bintang 7. Mereka benar-benar tidak sekuat apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Kali ini mereka akan menghadapi mantan musuh dari benua Dodi dan mereka akan mengembalikan semua kebencian atas alam Dewa Darah sedikit demi sedikit. Mata semua orang pada saat ini dipenuhi dengan kobaran api dan dipenuhi dengan semangat. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera berangkat dan setelah Ziyan meninggalkan Bahtera, Bahtera pun mulai bergerak dan perlahan-lahan meninggalkan klan naga. Long Xietian juga Long Xietian pada saat ini memandang ke arah klan naga dan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya akan meninggalkan klannya. Pada akhirnya Bahtera pun meninggalkan klan naga dan datang ke air terjun aliran balik dengan kekuatan ke atas dari air terjun aliran balik. Bahtera pada akhirnya dengan cepat terangkat dan meninggalkan dasar laut. Akhirnya semua orang kembali ke permukaan lautan emas dan ratusan tahun pada saat ini telah berlalu. Selama periode waktu ini setiap orang telah memperoleh banyak kekayaan di lautan emas. Bahtera pun terus mendaki ke atas melewati awan dan ketika melihat ke bawah lagi pemandangannya sangat spektakuler. Pada saat ini benua Dodi benar-benar dikelilingi oleh lautan emas yang benar-benar sangat luas. Setelah menatap ke bawah Xiao Yan pada akhirnya kembali melihat ke langit yang lebih tinggi dan ini sudah menjadi batas dari benua Dodi. Jika Xiao Yan pergi lebih jauh maka Xiao Yan telah sampai di lautan ketiadaan. Xiao Yan pun menyipitkan matanya sedikit dan semua orang pada saat ini benar-benar telah bersiap. Xiao Yan pada akhirnya segera bergumam seharusnya mereka segera tiba. Bersamaan dengan hal tersebut ada suara gemuruh di udara dan retakan perlahan muncul di tepi batas. Bayangan hitam juga perlahan muncul dari celah gelap dan segera muncul di hadapan semua orang. Setelah beberapa saat pada akhirnya bahtera hitam benar-benar semakin jelas di mata semua orang. Dari kejauhan semua orang bisa melihat pada saat ini ada dua sosok yang berdiri di atas bahtera. Salah seorang di antara mereka memiliki tubuh besar sementara yang lainnya memiliki tubuh kecil. Bersamaan dengan hal tersebut dua kelompok pada akhirnya saling bertukar tatapan pandangan.
Setelah melihat sosok Xiaoyan, sosok di bahtera hitam dan merah sedikit mengerutkan kening, ada ekspresi terkejut pada saat ini di wajahnya. Pria muda yang berada di sampingnya pun menarik sudut pakaiannya dan pada saat ini segera bertanya kepada sosok yang bernama Serigala Darah. Dirinya pada saat ini bertanya apa yang sedang terjadi dan siapakah orang-orang ini. Menanggapi hal tersebut, Serigala Darah perlahan membuka mulutnya dan berkata sepertinya benua Doudi ini tidak seberguna seperti apa yang dirinya bayangkan. Sungguh agak mengejutkan bahwa masih ada kekuatan Dosian yang berada di dunia rendah ini. Nada bicara dari Serigala Darah ini pada saat ini dipenuhi dengan makna pembunuhan yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berteriak ke arah mereka. Xiaoyan berkata siapapun mereka tidak diizinkan masuk ke benua Doudi dan mereka akan mati. Perkataan Xiaoyan yang sangat mendominasi ini tentu saja segera sampai ke telinga Serigala Darah. Serigala Darah juga pada akhirnya segera menjawab perlahan bahwa dirinya berasal dari alam Dewa Darah dan bernama Serigala Darah. Dirinya datang ke sini untuk membantai mereka semua makhluk rendahan di dunia bawah. Serigala Darah pada saat ini tanpa rasa malu benar-benar mengungkapkan tujuannya langsung ke intinya. Niat membunuh yang lebih kuat juga pada saat ini segera menyebar. Serigala Darah melambaikan jubah lengannya dan pada saat ini benar-benar siap untuk melesat. Tetapi tepat ketika dirinya hendak melangkah keluar sudut pakaiannya pada saat ini ditarik oleh pemuda di sampingnya. Pemuda itu dengan lembut lanjut berkata bahwa mereka mendapatkan berita dari klan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sepotong informasi segera masuk ke dalam pemikiran Serigala Darah. Informasi tersebut memerintahkan Serigala Darah agar jangan melanggar aturan klan, bawa kembali pangeran ketiga dengan cepat dan jika tidak Serigala Darah akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Rupanya pesan ini dikirim dari alam Dewa Darah dan Serigala Darah pada saat ini memiliki ekspresi yang sedikit bingung. Dirinya pada saat ini benar-benar ingin menghabisi orang-orang dari benua Doudi, tetapi jika dirinya terus membawa pangeran ketiga maka cepat atau lambat dirinya akan ditemukan. Selain itu Serigala Darah juga tidak menyangka bahwa alam Dewa Darah akan mencegahnya untuk membantai benua Doudi. Serigala Darah pada saat ini benar-benar sangat kesal mengenai informasi tersebut. Beberapa keterampilan di alam Dewa Darah sangat kejam dan mengandalkan pembunuhan yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Kebetulan Serigala Darah mempraktikkan metode ini oleh karena itu dirinya benar-benar ingin segera membantai makhluk di benua Doudi. Dengan begitu maka kekuatannya benar-benar akan segera meningkat. Tetapi pada saat ini klan langsung memerintahkannya untuk kembali. Jika dirinya bergerak dengan paksa dirinya mungkin benar-benar akan kehilangan untuk berpartisipasi dalam turnamen 10.000 alam. Memikirkan hal ini Serigala Darah juga menyadari bahwa hal ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya pada saat ini. Bersamaan dengan Serigala Darah yang pada saat ini berpikir, pemuda yang berada di samping juga membujuk Serigala Darah untuk kembali terlebih dahulu. Dirinya benar-benar khawatir jika Kaisar marah maka dirinya benar-benar akan membunuh Serigala Darah. Mendengar hal tersebut pada saat ini Serigala Darah menggertakkan giginya dan masih terus merenung. Pada akhirnya dirinya berkata sungguh sangat sial karena mereka membutuhkan 500 tahun untuk sampai ke sini. Apakah mereka pada saat ini benar-benar harus kembali dengan tangan kosong seperti ini? Mengapa mereka pada saat ini tidak bersenang-senang sedikit dengan orang-orang itu? Mendengar hal tersebut pemuda yang berada di samping Serigala Darah pun kembali membujuk Serigala Darah. Dirinya berkata bahwa sebaiknya pada saat ini mereka kembali terlebih dahulu. Jika klan tidak mengizinkannya mereka akan dihukum karena melakukannya. Jika ayahnya benar-benar marah maka dirinya takut Serigala Darah benar-benar akan mati. Pemuda itu benar-benar terlihat cemas dan pada saat ini dirinya benar-benar sangat mencemaskan Serigala Darah. Sangat terlihat jelas bahwa pemuda itu sangat peduli dengan Serigala Darah. Sementara itu Serigala Darah pada saat ini mengepalkan tinjunya dan dirinya memikirkan ejekan dari Xiaoyan. Dirinya tidak bisa menerima ejekan seperti itu dan dirinya pada akhirnya segera berbicara kepada pemuda tersebut. Dirinya berkata agar si pemuda jangan khawatir karena dirinya hanya ingin memberi pelajaran pada bocah sombong ini.
Jika tidak seperti itu maka dirinya benar-benar akan berpikir orang-orang dari alam Dewa Darah terlihat lemah. Setelah selesai berbicara pada akhirnya serigala darah pun segera melesat keluar dari bahtera hitam merah. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tombak panjang berwarna darah segera diarahkan ke arah Xiao Yan. Serigala darah berteriak marah kepada Xiao Yan ketika dirinya bertanya apakah dirinya berani melawan serigala darah. Setelah dirinya mengucapkan hal tersebut pada saat ini aura Dosian bintang 1 segera terpancar dari tubuhnya. Xiao Yan juga pada saat ini merasakan tekanan tersebut dan Xiao Yan menyadari bahwa pria di hadapannya lebih kuat dari Xiao Yan. Xiao Yan pun berdiri di depan bahtera dan menatap pria yang marah yang berada di hadapannya dengan tenang. Meskipun auranya lebih kuat daripada Xiao Yan tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak gentar sama sekali. Mendengar hal ini Xiao Yan pun perlahan berjalan ke depan sementara semua orang mengikuti di belakang Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh dan berkata kepada semua orang bahwa pertempuran hari ini tidak dimaksudkan untuk membunuh orang tersebut. Mereka pada saat ini akan meluangkan nyawanya untuk saat ini. Oleh karena itu semua orang pada saat ini tidak perlu melakukan apapun dan biarkan Xiao Yan untuk memberinya pelajaran. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam dan mengangguk. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini barulah Xiao Yan perlahan melangkah maju dan datang tepat di depan serigala darah. Xiao Yan menatap pria berambut merah di hadapannya yang sebagian besar tubuhnya berwarna merah cerah. Hal ini berbeda dari warna darah yang Xiao Yan temui sebelumnya dari monster darah. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah semua orang di alam Dewa Darah dipenuhi dengan orang-orang sombong sepertinya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini serigala darah pun tersenyum. Dirinya pada akhirnya berkata bahwa dirinya pada saat ini memang memiliki kualifikasi untuk bertindak sombong. Jika Xiao Yan benar-benar tidak bisa merasakannya maka Xiao Yan akan merasakan di masa depan. Xiao Yan akan berlutut dan memintanya untuk mengampuni hidup Xiao Yan. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang di tinjauan benar-benar terlihat marah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terlihat santai tetapi sosoknya benar-benar sangatlah kejam. Pada saat ini sebuah ledakan segera terjadi di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera melesat dan kecepatan serta kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat cepat. Hal tersebut menyebabkan udara menghasilkan suara ledakan sonik. Api menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan dalam sekejap dan segel dengan cepat berubah menjadi pelindung roh di sekitar tubuh Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut api surgawi juga dengan cepat menyebar ke tubuh Xiao Yan dan terkondensasi di tangan berubah menjadi pedang kuno api surgawi. Xiao Yan pun mendengus dingin dan segera berteriak jika begitu permasalahannya mari mereka melihat apakah serigala darah memiliki kualifikasi. Sementara itu serigala darah pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang menyerang. Dirinya sudah lama tidak senang dengan Xiao Yan dan tiba-tiba dirinya dipenuhi dengan niat membunuh. Tombak berwarna darah di tangannya langsung seketika menusuk ke arah bayangan Xiao Yan. Dirinya pada akhirnya segera berteriak hanya seorang Dosian bintang 1 tahap awal benar-benar berani berteriak di hadapannya. Setelah mengucapkan hal tersebut origin abadi serigala darah benar-benar seperti darah asli dan segera dimuntahkan dari tubuhnya. Origin abadi ini segera memadat menjadi gelombang darah di hadapan tombaknya. Pada akhirnya lautan api dan gelombang darah dari kedua serangan meledak bersamaan. Keduanya pada saat ini bergerak dengan sangat cepat dan sebelum kedua kekuatan menghilang keduanya kembali bergegas bersama-sama. Bayang-bayang kaki dan tangan begitu juga dengan senjata pada saat ini benar-benar membanjiri langit. Pertempuran di antara keduanya benar-benar sangat cepat dan sengit. Hal itu mengakibatkan semua orang yang melihat pada saat ini benar-benar menahan nafas. Origin abadi dari kedua belah pihak pada saat ini saling terjalin dan bergetar di udara. Akibatnya energi beriak berputar-putar dengan kedua belah pihak yang pada saat ini masih tidak ada yang menyerah. Setelah pertempuran kecepatan tinggi antara kedua belah pihak berlangsung lama, kedua sosok pada akhirnya mundur secara bersamaan dan jelas serigala darah pada saat ini ingin menggertak Xiao Yan. Dirinya benar-benar ingin menekan Xiao Yan dengan kekuatan dan kecepatan fisik absolutnya.
Tetapi pada saat ini serigala darah benar-benar tidak memperoleh keuntungan sedikit pun dari niatnya itu. Kilatan kejutan pun segera melintas di mata dari serigala darah. Penampilan Xiao Yan sepenuhnya benar-benar mengejutkan pikiran dari serigala darah. Dirinya sebelumnya berpikir dengan kekuatannya jika hanya melawan Xiao Yan benar-benar akan sangat mudah untuk membunuhnya. Tetapi ketika berhadapan selama ratusan putaran pada saat ini tidak hanya Xiao Yan tidak jatuh ke dalam kerugian, tetapi Xiao Yan menjadi semakin kuat dan bahkan sepertinya tahu apa yang akan dilakukan oleh serigala darah selanjutnya. Serigala darah pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Dirinya adalah tahap akhir bintang 1 Dosian sementara Xiao Yan berada di tahap awal bintang 1 Dosian. Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa memiliki kekuatan dan kecepatan fisik yang begitu kuat? Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak peduli dengan mentalitas dari serigala darah. Xiao Yan berdiri di samping dan diam-diam bahagia dan pada saat ini segera tertawa. Xiao Yan pun bergumam sepertinya kemampuan roh langit berbintang ini sedikit berguna. Xiao Yan bisa tahu apa yang akan terjadi dalam 3 detik ke depan dan Xiao Yan bisa bertarung dengan lebih bebas dan mudah. Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan semangat dan pada saat ini tersenyum meledek ke arah serigala darah. Tentu saja senyum meledek Xiao Yan ini benar-benar membangkitkan kemarahan dari serigala darah. Namun serigala darah pada saat ini merenung sejenak dan berpikir bahwa kekuatan tempur pria ini melebihi kognisinya. Dirinya pun pada akhirnya segera berkata tampaknya masih ada kekuatan yang layak untuk menjadi lawannya di dunia lemah ini. Tetapi pada saat ini dirinya tidak ingin menguji Xiao Yan lagi dan Xiao Yan harus menerima langkah selanjutnya. Setelah selesai berbicara serigala darah pun menekan alisnya dan matanya menjadi sangat tajam. Tombak berwarna darah di tangannya pada saat ini segera mengeluarkan suara mendengung dan darah seperti origin abadi terbang di atas tombak miliknya. Mata Xiao Yan pun sedikit menyusut oleh energi abadi yang kental yang seperti darah karena Xiao Yan merasakan niat membunuh yang kuat dari serigala darah. Xiao Yan tahu bahwa serigala darah serius tetapi pertarungan Xiao Yan sebelumnya tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dapat dikatakan pada saat ini serigala darah sedang menguji Xiao Yan tetapi Xiao Yan benar-benar tidak sedang menguji serigala darah. Melihat adegan ini pemuda yang berada di bahtera merah hitam pun menunjukkan senyuman yang pasti akan menang. Dirinya pada akhirnya segera bergumam sepertinya pertempuran akan segera berakhir. Lalu gerakan bertarung serigala darah yang memiliki nama tombak percikan gelombang darah. Dan ini telah memenggal kepala Dosian bintang 2 yang cupu.